setidaknya dalam hal kontestasi terhadap pilkada, terutama pilkada Banyuwangi, itu mereka yang sebagai calon ya, bukan calon lagi, calon yang sudah ditetapkan, dua pihak sebagai calon dalam hal siapa pemimpin ke depan Banyuwangi, setidaknya mampu menjabarkan, mampu membreakdown apa yang Anda ungkapkan sebagai visi, misi dan strategi dalam membangun Banyuwangi ke depan. Ini prolog, masih prolog. Siap. Nanti kita akan bahas seperti tadi bagaimana antar paslon ini pendukungnya di luar itu justru saling serang. Satu sisi nyerang fisik, satu sisi moral. Kami akan suguhkan fakta-faktanya nanti. Kenapa munculnya serangan moral? Gitu, bagaimana serangan fisik? Ya kami kebetulan sudah investigasi dan sudah mengumpulkan. Hanya pada saatnya aja kita akan publish kepada masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, jumpa untuk saat ini dalam sebuah acara ngobos di Kampung Acrak. Nah, ngobos itu ngopi bareng, obrolan santai. Ya, Kampung Acrak itu aliansi cendekiawan lari kampung. Artinya memang orang-orang kampung itu orang-orang yang berintegritas, yang berintelektualitas, yang dapat dijaminkan. Artinya pikirannya itu sumbangsih untuk pencerahan kepada masyarakat. Oh iya, justru di tempat-tempat seperti kami kelahiran di daerah ya, di kampung, di desa, itu sebenarnya justru banyak sumber daya bagus. SDM-nya SDM bagus. Cuman karena ibaratnya ya ada kekurangan peran pemerintahan untuk mengidentifikasi apa sih potensi-potensi selain sumber daya alam di daerah, di kampung, di desa. Tentunya justru juga sumber daya manusia. Ya, cuman faktanya kan belum terakomodir terbaik. Betul. Pemirsa, saya bersama pengamat kebijakan pabrik yaitu Bung Andi Purnama Kamela. Kamela berarti kampung Melayu. Dekat sini, Pak. Karena kita di pinggir pantai Bum, ujung utara ya. Dulu masuk wilayah Mandar ya, wilayah administrasi Mandar. Kelurahan Mandar, Kecamatan Banyuwangi Kota. Ya, sebelumnya ini kan kampung tua, ada Mandar, ada Kampung Melayu ya. Ya, cuman kan kasihan warga di sini ratusan kakak harus diungsikan hanya kepentingan untuk pengembangan yang tidak menghasilkan buat Banyuwangi. Iya, sampai sekarang harapan itu kok belum terwujud ya. Betul. Ya, itu. Ya mungkin kita bahas lagi. Nah, oke. Pemirsa, ini juga terkait dengan swaklola yang dipindahkan kepada pihak ketiga oleh eranya Bupati Abdullah Azwar Anas. Betul. Nah, saat ini kita sudah mengikuti, sudah ada dua paslon, pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Banyuwangi ya. Ya, penetapannya sudah ya Bu? Sudah itu. Dua paslon ya? Paslon. Jadi yang pertama itu pasangan Ibu Kristiandani dengan Mujiono. Itu kalau nggak salah dapat nomor 1 itu. Oh, nomor 1. Sedangkan pasangan yang kedua itu Gus Ali Maki Jaini bersama Ali Ruji. Itu nomor 2. Hanya 2 ya? Nomor 2 hanya 2. Yang ketiga siapa Bu ini? Yang ketiga ini Bumbu Kosong. Bumbu Kosong. Iya. Ini masih ada dalam gugatan Bu ini? Iya, betul. Artinya kalau seandainya legitimasi kurang dari 50%, Bumbu Kosong bisa menjadi PJ nanti. Jadi PJ itu. Artinya dua-dua ngaplo. Iya, nanti kita tunggu hasil gugatan undang-undang pemilu ini. Oke. Nah, pemirsa, bicara pilkada, pemilihan kepala daerah, ini tidak bisa lepas dengan dua hal, Bung Andi. Iya, siap. Pertama, namanya janji politik. Kedua, fakta integritas. Iya. Nah, keduanya ini kan saling bertautan ya. Janji politik yang
legitimasi dengan fakta integritas, gitu Pak. Ya betul. Ya. Artinya kenapa ketika seorang calon pemimpin sudah mengikrarkan sebuah janji, Ya. itu kan janji bahwa dalam waktu 5 tahun kami akan membangun ini, menawarkan program ini dan lain sebagainya. Ya, ya, ya. Nah, ini akan diuji Ya betul. oleh fakta integritasnya. Betul. Bisakah yang bersangkutan ini Dapat untuk mewujudkan. mewujudkan janji, Merealisasikan ya. Betul itu. Jadi, nah pemirsa seperti kita tahu, bagaimanapun sebuah fenomena tidak bisa lepas yang namanya siapa namanya Aswar Anas, Pak. Oh, Abdul Azhar, Bupati sebelumnya ya. Ya, jadi Yang sekarang Menpan RB ya. betul. Jadi kepemimpinan itu seolah-olah bahwa Ibu Kristiandani sebagai bupati ini di belakangnya itu ada semacam bayang-bayang. Ya. Ada bayang-bayang. Pasti pengaruh ya. Pengaruh gitu. Nah, kita flashback dulu. Ya. Flashback apa sih yang dijanjikan oleh Ibu Kristiandani waktu itu dengan berpasangan Haji Sukira? Iya. Menciptakan lapangan sekian puluh ribu lapangan kerja, membangun pertanian. Betul. Nah, pertanyaannya ini sudahkah terbayar? Ya. Sudahkah dilunasi? Betul. Nah, sementara ada jargon dari paslon Epuk dan Mujiono ini, yaitu lanjutkan, tuntaskan. Oh, yang di angkot-angkot ya. Angkot-angkot di mana-mana. Kalau di Banyuwangi kelihatan di belakang kaca lin itu ya. Ya, Calin di Lanjut belakang, dan tuntaskan. ya lanjutkan, tuntaskan. Apanya gitu kan? Nah, ini yang perlu saya tanyakan Ya. kepada Bung Andi selaku pengamat kebijakan publik, Bung. Ya, Nah, sebenarnya makna di balik jargon lanjutkan, tuntaskan itu berkaitan dengan janji politik Ibu Kristian ini ketika mencalonkan tahun 2019 lalu. Iya. Nah, kira-kira apa maknanya itu? Iya, setiap acara pemilihan daerah, bahkan bukan hanya pimpinan daerah ya. Kemarin kan kita juga tidak lepas dari yang baru terselenggara pimpinan Pilpres ya. Pilpres, kepala daerah, yang diharapkan dari masyarakat itu bagaimana adu gagasan. adu gagasan. Seorang presiden ataupun seorang Kepala gubernur, daerah. kepala daerah, gubernur dan bupati itu setidaknya perangnya itu perang adu gagasan. Ide-ide ya. Ide-ide yang benar-benar secara time frame waktu, time frame optimis untuk mewujudkan daripada penjabaran yang dinamakan gagasan itu dapat terukur gitu kan. Ya. Kemudian gagasan itu diadu. Gagasan yang diadu ibaratnya layak nggak? Benar-benar bisa diwujudkan nggak? Optimis dalam mewujudkan itu sebagai janji yang katakan disampaikan kepada masyarakat sebagai tadi janji-janji politik atau janji-janji kalau dia terpilih itu kan masyarakat bisa menilai. Nah. Ketika sebelumnya katakan janji politik itu sudah terikrarkan, tersampaikan. Namun kan kita membaca tren. Tren itu terbaca dalam hal tracking on the track atau on the tracknya itu deviasi. Deviasi itu ibaratnya untuk mengejar apa yang menjadi capaian target yang dikatakan on the track tadi itu benar-benar pada jalur yang tepat atau jalurnya itu menyimpang jauh. Artinya mengalami deviasi jauh dari on the track-nya, dari apa yang digariskan. Nah itu kan masyarakat perlu tahu. Dalam hal ini Anda kemarin sudah berjanji, Anda kemarin sudah menulis dan katakan announcement ya, diumumkan, disebarluaskan ke masyarakat. Bahkan ibaratnya dalam berbagai percakapan, talk show, dia menyampaikan hal itu sebagai janji-janji yang akan diwujudkan. Namun kenyataannya di beberapa daerah-daerah itu hanya sekedar janji, tinggal janji gitu. Wah, ini menarik Bung Andi. Berkenaan dengan analisa Bung Andi ya. Saya ini belajar bahasa. Sampai saat ini saya bingung memaknai dengan jargon lanjutkan, tuntaskan. Betul. Nah, kaitannya dengan kepemimpinan si Epuk ya, ketika bupati yang incumbent. Nah, ini sebenarnya apa sih yang akan dilanjutkan itu? Kalau bicara lanjutkan dan tuntaskan, tentunya ada titik poin. Di mana titik poin itu
ditarik sebagai garis yang berkesinambungan, garis yang kemutahiran bahwa langkah dia dalam janji politik tahun yang lalu atau periode yang lalu itu on the track, on progress gitu Dan kan. diumumkan On progress. diperluaskan. Sehingga poin ini bisa dikatakan kalau memang itu adalah lanjutkan dan tuntaskan, mungkin masih realistis gitu kan. Tapi kan kita balik bertanya sekarang, on the track-nya untuk menuntaskan dan melanjutkan, kok sepertinya masyarakat Banyuwangi mempertanyakan apa yang harus dilanjutkan, apa yang harus dituntaskan. Sedangkan setahu saya, penciptaan lapangan pekerjaan yang kemarin janji politiknya itu ada 10.000 Pak Denny ya. 10.000 lapangan pekerjaan. Kita bicara bukan tenaga kerja loh, bukan 10.000 tenaga kerja, tapi 10.000 lapangan pekerjaan. Kalau seandainya itu satu lapangan pekerjaan katakan menarik 10 saja, itu bisa 10.000 dikalikan katakan 10 bisa berapa itu? 10.000 Kali 10 dikalikan 10 bisa 1 juta. Ya. 100.000 100.000 orang. 100.000 orang yang dapat tertampung untuk katakan menyerap tenaga kerja. Bagaimana dia bisa menyerap tenaga kerja? Tentunya investasi kan berdatangan. Membuka investasi di Banyuwangi untuk kelanjutan untuk awal kegiatan adalah katakan mengurus perizinan, Bung Denny. Sekarang untuk mengurus perizinan saja, kalau kita melihat periode sebelum katakan sebelum Ibu menjabat, katakan sebelum kegiatan investasi itu kan diawali salah satunya KKPR dan PBG. Kalau dulu IMB kan, IMB dalam 1 tahun katakan bisa merilis atau bisa mengesahkan 5.000 perizinan IMB. Sekarang 3 tahun masa kepemimpinan itu hanya berkisar 1.500 lah 3 tahun. Berarti lambat banget. Nah, bagaimana kalau seandainya katakan men-tracking tadi Bung Denny katakan menciptakan 10.000 lapangan pekerjaan, sedangkan aspek legalitas saja dalam kondisi yang seperti itu. Nah, tentunya kan nggak bisa, Bung Denny. Ya, artinya gini Bung Andi, ini salah satunya ya, selain 10.000 lapangan pekerjaan, terus masalah pertanian yang akan dimudahkan dan lain sebagainya. Pertanyaannya itu apakah sudah terbayar selama periode ini, ataukah pengertian Epok ini dalam strateginya utang di periode pertama atau ketiga ini akan dibayar periode kedua atau periode keempatnya, atau begitu? Saya bingung, makanya apakah pengertian lanjutkan tuntaskan itu memang maknanya seperti itu atau bagaimana? Kalau Bung Andi? Iya, banyak masalah. Misalkan masalah kemiskinan, masalah stunting, masalah katakan kondisional sosial masyarakat kita di Banyuwangi, termasuk masalah pekerjaan yang kita singgung tadi, investasi yang ibaratnya di Banyuwangi katanya tukang ojek pangkalan itu mengatakan hanya paran-paran saya gitu kan. Artinya masyarakat itu hanya memandang periode masa kepemimpinan bupati yang kemarin itu kok belum nampak. Geliatnya itu belum terlihat gitu. Artinya janji-janji politiknya itu belum terbayar sama sekali ya. Kalau terbayar itu kan ada hal-hal yang sifatnya indikator-indikator ya, parameternya jelas. Parameter indikator misalkan di daerah kota saja mungkin ritme pembangunan kan bergeliat Bung Denny ya. Tapi ini enggak. Masalah penjol meningkat, masalah TKW meningkat, masalah pengangguran meningkat, masalah kesehatan meningkat. Loh, apa yang harus dituntaskan kembali? Apa yang harus dilanjutkan? Atau mungkin pengertian dilanjutkan itu keterpurukannya mungkin akan dilanjutkan. Itu artinya kalau bicara kelanjutan, artinya ini kan ada titik poin yang dikatakan melanjutkan atau titik poin yang dapat disinambungkan, diteruskan dari tren yang sudah dicapai. Dia tinggal meningkatkan kembali atau tinggal boosting lagi Bung Denny. Tinggal boosting lagi bahwa memang realisasi dari janji politik kemarin memang layak untuk diwujudkan atau diteruskan atau dituntaskan untuk periode yang akan datang. Kalau pekerjaannya memang indikatornya itu dijalankan, eksekusinya itu terlihat, kemudian ritme pembangunan di sekitar itu masyarakat mengakui gitu loh. Mengakui bahwa oh iya benar, dengan kepemimpinan periode yang masa kemarin untuk petahana itu ibaratnya
sudah sangat terlihat dan masyarakat itu benar-benar merasakan. Ya. Contohnya kita berdiri di sini aja Bu Dani. Berdiri di Ini Pelra ini, ya. Ini Pelra. Ya. Pelra ini dahulu sebagai kegiatan ekonomi masyarakat antar pulau. Antar pulau ibaratnya daerah Sepekan, Masa Limbo, kemudian pulau-pulau sekitar di daerah Pulau Madura itu Bung Dani. Mereka berdatang ke sini untuk berdagang. Mereka datang ke sini untuk mengambil hasil bumi yang bisa dikirimkan keluar daerah Banyuwangi. Demikian juga mungkin daerah lain yang datang ke sini untuk barter barang-barang sehingga ekonomi hidup. Kita lihat sekarang bagaimana Pelra bukannya semakin meningkat, bukannya semakin ramai kapal-kapal ini. Kemudian katakan di situ diakupansi kembali, diberikan hak sebagai pelabuhan marina. Maaf. Seharusnya apa yang kemarin mungkin dikonsepkan sebagai pelabuhan marina internasional, sebagai kapal-kapal bisa masuk atau penumpang bisa menggunakan moda transportasi laut lewat marina ini, nyatanya sampai sekarang begitu kita tanya aspek legalitas Anda sampai di mana? Ternyata stuck Bung Neni kan. Untuk PPE ya. Untuk PPE-nya yang membangun. Dan yang marina juga Bung Neni kan ada bekerja sama dengan marina Bu. Artinya dampak itu kan dirasakan oleh Pelra juga ya. Betul. Otomatis ya. Nah, kita hanya berdiri di sini untuk melihat ini loh. Bagaimana kelanjutannya? Bagaimana tuntaskannya? Bagaimana melanjutkannya? Kan gitu Bung Dani. Iya. Nah, kita melihat yang sisi lainnya. Bagaimana sekitar kota Banyuwangi saja untuk daerah-daerah tidak jauh dari sini. Bagaimana mereka mendapatkan akses untuk kesehatan, untuk pendidikan yang semakin banyak celah-celah korupsi dan yang dipermainkan sebagai pungli-pungli liar ya. Bagaimana peningkatan ibaratnya kawin cerai, untuk cerai putus cerai, angka perceraian semakin meningkat. Kemudian bagaimana penjol-penjol itu juga semakin banyak Bu Neni. Semakin liar terjerat. Masyarakat banyak terjerat dengan hutang yang ibaratnya dimanfaatkan karena kebutuhan untuk hidup Bu Neni. Nah, ini kan juga indikator gitu kan. Bukannya kita menuntaskan dalam arti masyarakat itu merasakan dampak dari ekonomi yang meningkat sehingga kesejahteraan, tidak perlu hutang, tidak perlu menurunkan kesehatan. Artinya dampak daripada tidak adanya daya beli itu kan tentunya kan apa yang mau dibelanjakan nggak bisa karena nggak ada geliat perekonomian, nggak ada income yang didapat Bu Dani. Oke, Bu Adi, apa artinya dalam dunia politik ya, apalagi sebagai seorang calon pemimpin daerah, itu kan biasa menebar janji-janji manis yang kembali disebut sebagai janji politik. Dan biasanya secara teori, janji-janji politik itu akan terbayar oleh janji. Maka artinya nanti ketika sudah meroket karena janji di bawah janji, maka janji di atas janji. Nah, apakah pengertian ini juga melekat pada lanjutkan tuntaskan itu? Nah, ini yang perlu kita tuntaskan atau diberikan pemahaman pada masyarakat luas, Bung Adi. Ya, yakin nggak dengan pencalonan Epok yang menggandeng Mujiono Sekda itu bahwa akan memperbaiki kepemimpinan dan memajukan Banyuwangi, ataukah justru itu akan kembali berulah seperti sebelumnya, ada yang saat ini sebagai sama sekali tidak dikerjakan janjinya itu? Iya. Sebetulnya kemarin kalau kita merasakan kondisi sosial masyarakat Banyuwangi, sebetulnya keinginan perubahan dalam arti harapan atau tumpuan pembangunan itu dilaksanakan, benar-benar dilaksanakan oleh pemimpin daerah yang terpilih, itu kan keinginannya besar Bu Dani ya. Perubahan itu dalam arti artinya memberikan kesempatan kepada calon yang lain yang mungkin dalam hal ini dapat lebih menjalankan dari suatu ritme pembangunannya dapat berhasil, kemudian mempunyai harapan baru karena nuansa pembangunannya ini kok dipandang masih stuck, masih tidak tadi berkelanjutan atau tuntaskan itu masih belum dirasakan. Itu keinginan perubahan itu kan hadir. Bahkan kalau sampai ada gerakan coblos semua atau golput ya. Artinya rivalitas untuk menandingi petahana, itu harapannya ada kandidat lain yang secara keseimbangan itu dapat
mungkin dapat berubah ya. Ya. Mungkin bisa harapannya seperti itu. Karena apa? Melihat tren kemarin itu kok masih belum dirasakan dari dampak yang dipimpin atau di ritme pembangunannya belum berjalan. Harapannya bisa pemimpin baru. Tentunya kita tidak memandang orangnya sekarang, Bu Neni ya. Kita tidak memandang orangnya, tidak memandang apakah itu nanti petahana terpilih kembali ataukah memang nanti Gus Maki sama Ali Ruzi dapat terpilih. Kita sekarang tidak melihat orangnya lah. Fakta kinerjanya ya. Fakta kinerja. Artinya tadi berkaitan dengan Bung Denny katakan, janji itu harus ibaratnya harus sebagai fakta integritas. Ya, betul. Artinya itu sebagai komitmen moral. Bukan hanya komitmen moral, tapi komitmen legal. Mampu nggak Anda katakan sebagai jabaran apa yang mau dicapai, janji-janji politik yang akan dicapai, itu sebagai landasan dasar Anda akan ditagih gitu, Bu. Ya, artinya boleh berjanji, tapi buktikan janjinya. Buktikan janjinya. Poin-poin yang Anda tulis seketika ibaratnya ketika terpilih nantinya, begitu janji itu katakan diminta oleh masyarakatnya, gimana itu pendidikan kok masih banyak pungli, bagaimana akses kesehatan kok seperti itu, bagaimana layanan dokumen dan perizinan di Banyuwangi kok masih sama. Lagi kita mengharapkan ini berubah semua gitu, Bung. Ya, dapat diperbaiki lebih jauh dengan yang tidak hanya mengatakan tuntaskan, lanjutkan. Karena indikator yang diangkat tidak di situ. Iya. Harusnya di atas lagi. Iya, harusnya meningkat. Harusnya meningkat. Atau yang lama itu diamputasi aja sudah. Ya. Terjadi perubahan yang signifikan. Itu aja pihak lain yang memimpin. Betul. Ya, siapa saja. Tapi begini, Bung Andi. Bung Andi, kita kan bicara sosok ya, pemimpin antara pasangan Ibu Mujiono, kemudian Gus Maki dengan Ali Ruzi. Ya memang ada ini lagi ramai di medsos saling serang, satunya nyerang fisik, satunya nyerang moral kan begitu. Satu serang fisik, satu serang moral. Tapi mohon maaf, ini jangan dibahas dulu. Nanti secara khusus kita bahas mengapa itu terjadi. Ya, satunya dihubungkan dengan moral itu wakilnya Ibu Mujiono, kemudian fisiknya yang paslon. Wah. Tapi nanti kita bahas khusus next lah. Seharusnya kalau secara singkat aja, seharusnya kan kalau memang masa kampanye tidak seperti itu ya. Ya, artinya harus adu ide, adu gagasan. Oke, Bung Andi, ini supaya nanti masyarakat ini bisa cerah memilih pemimpin yang tepat dan apa yang harus diperbuat oleh mereka untuk memilih, kemudian apa yang diperbuat oleh calon-calon pemimpin untuk melakukan ini, karena kaitannya dengan janji-janji politik di belakangnya akan terikat oleh namanya fakta integritas. Ya. Monggo pesan kepada masyarakat memimpin. Baik, Bung Denny. Setidaknya dalam hal kontestasi terhadap pilkada, terutama pilkada Banyuwangi, itu mereka yang sebagai bacalon ya, bukan bacalon lagi, calon yang sudah ditetapkan, dua pihak sebagai calon dalam hal siapa pemimpin ke depan Banyuwangi, setidaknya mampu menjabarkan, mampu membreakdown apa yang Anda ungkapkan sebagai visi, misi dan strategi dalam membangun Banyuwangi ke depan. Visi, misi dan strategi yang Anda sampaikan itu jangan lupa, Anda akan ditagih masalahnya. Anda akan membuat itu sebagai fakta integritas, fakta moral, fakta yang Anda harus kinerja Anda akan diukur ke depan. Jadi setidaknya siapapun nanti yang terpilih, Anda harus mewujudkan Banyuwangi untuk ritme pembangunan, ritme ekonomi, ritme kesehatan, ritme pendidikan itu akan menjadi lebih baik. Yang lama tinggalkan, yang ke depan perbarui dan ibaratnya harus berubah semuanya. Tidak seperti yang periode kemarin. Birokrasi yang buruk harus diamputasi, harus diganti orang-orang yang mempunyai kecerdasan, moralitas, kapabilitas dan integritas. Jangan sampai orang-orang sekitar bupati yang lama, orang-orang yang masih menjabat dengan karakter dan budaya lama yang terbukti sampai sekarang tidak dapat mampu mewujudkan apa yang menjadi visi, misi dan strategi yang periode lalu,
itu Anda harus mengganti. Anda harus menciptakan sesuatu yang paradigma baru, mencapai sesuatu yang lebih signifikan dan perubahan. Saya harapannya siapapun nanti ke depan Bung Denny yang terpilih dapat perubahan yang signifikan daerah masyarakat Banyuwangi. Oke. Gitu, Bung Denny. Jadi apa yang Mas Andi ini sampaikan ini masalah yang sekarang ini masalah birokrasi. Ini masih bertumpu pada tradisi ABS. Ya. ABS itu asal Bunda senang. Ya, Nah, tadi jadi- juga Bung Denny pernah kita podcast kok di lingkaran para Sengguni. Bara Sengguni. Para Sengguni. Nah itu nanti kita bahas menarik gitu. Iya. Hanya Bara Sengguni termasuk Rakembar. Rakembar. Rakembar itu. Jadi Rakembar itu misalnya mau menganut paham ngatokisasi. Ngatokisasi. Ngatok ini bahaya. Ini bicara kampung acak ya. Kampung acak masalahnya ini. Iya. Oke pemirsa, Siap. nanti ya, itu tadi masih ini prolog, masih prolog. Siap. Nanti kita akan bahas seperti tadi apa namanya bagaimana antar paslon ini pendukungnya di luar itu justru saling serang. Satu sisi nyerang fisik, satu sisi Nyerang moral. moral. Kami akan suguhkan fakta-faktanya nanti. Kenapa munculnya serangan moral? Gitu ya? Bagaimana serangan fisik? Ya kami kebetulan sudah investigasi Siap. dan sudah mengumpulkan. Ya. Hanya pada saatnya aja kita akan publish kepada masyarakat. Mungkin ya kita diskusikan supaya jangan sampai itu terjadi lebih membuat sakit hati kepada masyarakat ya. Ya betul, kasihan masalahnya. Masyarakat saya Banyuwangi sudah terpuruk, jangan sampai lebih terpuruk lagi. Betul, gitu. betul. Oke, mudah-mudahan bermanfaat. Salam untuk Anda semua. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan memberikan kemanfaatan yang sangat positif. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Bung Andi. Bung Denny, nggak ada kopinya ini. Ya, enggak, kan ngopi itu kan ngolah pikir masalahnya. Oh iya. Ngolah pikir gitu. Tapi dengan suasana yang indah. Kopi itu kita ada di warkop nanti itu tidak siapa tuh. Siap. Oke. Iki tutu atra kesenjarangan tapi ngatake wong cendekiawan. Iki tutu kampung senjarangan tapi kampunge wong cendekiawan.